Siapa yang tidak kenal dengan brand kapal api? Perusahaan kopi ini yang satu ini sudah berusia 100 tahun, dan produknya pun tersebar di 68 negara di dunia. Perusahaan kopi ini memiliki lebih dari 14.000 karyawan, dan pada tahun 2018, perusahaan ini telah mampu mengekspor 54 kontainer produk kopi instan. Seperti diketahui, sejarah kapal api berawal dari kopi bubuk yang dijual keliling pelabuhan dengan sepeda ontel. Penasaran dengan kisah kapal api ini? Mari simak kisahnya. Cerita lahirnya kapal api diawali pada tahun 1927, di mana seorang imigran Tiongkok bernama Go Sulut bersama saudaranya Go Bichong dan Go Subin tiba di Hindia Belanda. Mereka pun memulai bisnis kopi bubuk merek Hap Hu Chan di Jalan Pasar Pabean, Surabaya. Penjualan kopi bubuk itu dilakukan dengan sepeda ontel. Mereka keliling kampung dan pelabuhan Tanjung Perak demi memasarkan kopinya. Pelanggan utama adalah para pelaut dan masyarakat sekitar pelabuhan. Nama kapal api kabarnya merupakan inspirasi dari para pelanggan mereka yang umumnya berada di pelabuhan. Go Sulut memiliki seorang putra bernama Sudomo Margonoto yang membantunya di usaha jualan kopi. Mengingat usahanya yang berskala kecil, Go meminta putranya untuk bekerja dan mencari penghasilan lain. Sudomo akhirnya bekerja menjadi pengeruk ban bekas di perusahaan vulkanisir dan terkadang dia bekerja sebagai kernet bemo. Namun akhirnya Sudomo kembali membantu ayahnya di dunia perkopian sambil belajar mengembangkan bisnis keluarganya. Di tahun 1978, Sudomo mempromosikan usaha keluarganya. Bisnis kopi Hap Hu Chan itu maju dan berkembang dengan pesat. Go Sulut dan kedua saudaranya akhirnya mendirikan PT Santos Jaya Abadi untuk memperbesar produk kopi mereka. Meski demikian, terjadi pecah kongsi antara keluarga Jo. Ujungnya aset-aset perusahaan harus dibagi. Go Sulut sendiri mendapat pabrik penggorengan kopi. Go Sulut memiliki 5 anak yang bernama Indra Budiono, Sudomo Margonoto, Singgih Gunawan, Leni Setiawati, dan Wiwik Sundari. 2 anak yang akhirnya ditunjuk untuk melanjutkan bisnis ini adalah Indra Budiono dan Sudomo. Sudomo pun mencoba menyelamatkan usaha ayahnya dengan memproduksi kopi baru bernama Kapal Api. Di tahun 1980, Sudomo melancarkan strategi marketing dengan memasang iklan di TVRI dengan menggandeng salah satu personil Sri Mulat yaitu Palmo. Hal itu ditujukan agar pemasaran kopi Kapal Api menjadi masif. Secara perlahan, penjualan Kapal Api pun meningkat dan Sudomo harus mencetuskan strategi baru untuk memperluas pangsa pasar kopi ini. Pada tahun 1985, produk kopi itu mulai dijual hingga ke luar negeri. Negara pertama yang mereka tuju adalah Arab Saudi. Tidak lama kemudian, mereka masuk ke Hong Kong, Malaysia, dan Taiwan. Secara perlahan, perusahaan ini pun meluncurkan produk-produk lain seperti permen, sereal, hingga kedai kopi. Sudomo mendirikan PT Sulotko Jaya Abadi pada tahun 1986 yang memproduksi kopi Kalosi Toraja. Tak hanya produksi makanan, Sudomo pun memutar kembali keuntungan bisnisnya dengan mengembangkan usahanya hingga ke ranah lain. Di tahun 1991, dia mendirikan PT Agel Langgeng, produsen permen relaksa, dan PT Patstrata Buana, sebuah perusahaan distribusi produk consumer goods. Hingga saat ini, banyak merek konsumer yang berada di bawah naungan PT Santos Jaya Abadi. Sebut saja seperti Good Day, Excelso, Kopia, Kopi ABC, Fresco, Kopi Kapten, dan Kopi Santos. Selain itu ada pula Ceramics di kategori sereal. Untuk kategori permen, mereka punya Espresso, Ginger Bond, Bounty Green, dan Relaxa. Mereka juga punya biskuit yang bernama Del Biscopior dan Oatbits. Melansir dari berbagai sumber, iklan televisi pertama di Indonesia muncul di tahun 1963 setelah TVRI terbentuk. 3 iklan pertama yang muncul saat itu adalah iklan Hotel Cipayung, PT Masayu, produsen alat berat, dan PT Albisco Bramasita. Menjelang 1980-an, sudah mulai banyak iklan bermunculan. Dan saat itu, Sudomo sudah melihat adanya potensi besar dari strategi marketing yang satu ini. Dia pun menggunakan salah satu public figure yang namanya sedang melejit agar produknya menjadi mudah dikenal di pasaran. Selain jeli dalam melihat peluang, Sudomo juga handal dalam hal pengembangan produk. Oke, sekian dulu kisah dari terciptanya kopi Kapal Api. Terima kasih.